Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan rahmat Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap agar seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat Tuhan yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun kami untuk bisa menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul mempromosikan hidup yang sehat. Ayat intinya diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Keterangannya, tidaklah mungkin bagi manusia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, sementara terus memanjakan kebiasaan-kebiasaan yang merosotkan jasmani, pikiran, dan kekuatan moralnya. Kembali Rasul itu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Kita berada di dunia yang menentang kebenaran dan kesucian tabiat, dan terutama pertumbuhan dalam karunia. Kemanapun kita memandang, kita melihat kenajisan dan kejahatan, kerusakan dan dosa. Betapa bertentangan segala perkara ini terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan di dalam diri kita tepat pada saat sebelum menerima karunia keadaan yang tidak akan binasa. Umat pilihan Tuhan harus berdiri tanpa celah di tengah-tengah kejahatan yang memadati sekitar mereka pada zaman akhir ini. Tubuh mereka harus dijadikan kudus, roh mereka suci. Jikalau pekerjaan ini akan diselesaikan, harus dilaksanakan sekaligus dengan tekun dan dimengerti. Roh Tuhan harus mengendalikan dengan sempurna, mempengaruhi setiap perbuatan. Reformasi kesehatan merupakan satu cabang pekerjaan besar yang akan melayakkan suatu umat untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Laki-laki dan perempuan tidak dapat merusak hukum alam dengan memanjakan selera yang merusak akhlak dan hawa nafsu yang jahat tanpa merusak hukum Tuhan. Itu sebabnya Ia mengizinkan terang pembaharuan kesehatan bersinar kepada kita, supaya kita dapat menyadari dosa melanggar hukum-hukum yang telah diadakannya sejak dari permulaan kejadian. Untuk membuat semua hukum alam jelas dan mendorong supaya mentaatinya adalah suatu pekerjaan yang bergandengan dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Tuhan merencanakan supaya orang banyak digerakkan dan pikiran mereka dibangunkan untuk menyelidiki hal itu, karena tidaklah mungkin bagi laki-laki dan perempuan sementara berada di bawah kuasa dosa merusak kesehatan, kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan otak untuk menghargai kebenaran yang kudus. Barang siapa yang menerima terang yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu terang reformasi kesehatan, memiliki bantuan penting dalam pekerjaan sehingga menjadi kudus melalui kebenaran dan menjadi layak mendapat hidup yang kekal. Mempromosikan hidup yang sehat. Umat-umat Tuhan, siapapun kita, apapun latar belakang kita, masing-masing kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati.
Tidaklah mungkin bagi manusia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, sementara terus memanjakan kebiasaan-kebiasaan yang merosotkan jasmani, pikiran, dan kekuatan moralnya. Kembali Rasul itu berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Luar biasa pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Teguran demi teguran mengingatkan kita kembali untuk bisa mempromosikan pola hidup sehat melalui keteladanan kita menghidupkan pola hidup yang sehat. Kerinduan kita bersama. Kita akan terus berproses untuk bisa menghidupkan pola hidup yang sehat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Reformasi kesehatan yang merupakan bagian dari pekabaran malaikat ketiga dengan pertolongan Tuhan akhirnya akan hidup nyata dalam kehidupan kita semuanya, dan kita akan disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, dalam kelemahan ketidakmampuan kami untuk menghidupkan agenda-Mu, kami datang memohon kuasa, memohon rahmat Tuhan, agar dengan pertolongan Tuhan, Tuhanlah yang berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami, menghidupkan reformasi kesehatan terlebih khusus, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika pekabaran demi pekabaran bisa hidup dalam kehidupan kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mempromosikannya kepada siapa saja yang kami jumpai, untuk kami semuanya bisa dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Berproseslah dalam kehidupan kami ya Bapa. Pakai kami menurut apa yang Kau pandang baik. Kami rindu kami dimampukan untuk lebih peka akan kehendak Tuhan dan bisa menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan berdoa. Kiranya seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa tetap sehat, kuat, diberkati, diberikan panjang umur, diberikan murah-murah rezeki dari sorga, diberikan kesanggupan yang ekstra untuk bisa menang dalam setiap perjuangan iman, dalam duka cita, sakit, penyakit, bahkan kelemahan iman, bahkan perjuangan terhadap dosa kesayangan kami masing-masing. Kiranya jamahan tangan kasih Tuhan menyadarkan kami agar dengan pertolongan Tuhan kami akan sadar diri bahwa kami sangat perlu bergantung sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Bantu kami untuk merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.